Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Setelah menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat yang membawa hadiyu, maka mereka masih tetap dengan ihramnya walaupun sudah apa? Sudah selesai tawaf dan sa'i. Mereka tidak melakukan tahallul. Fasa'alathu zaujatuh. Maka istri beliau Hafsah menanyakan pada beliau, lima halan nasu walam tuhil. Kenapa orang-orang sudah tahallul sementara Anda belum tahallul? Qal inni labattu ra'si. Sesungguhnya aku telah mengikat kepalaku, wa qallattu hadiyi, dan aku telah menggantung hadiyuku. Yaitu apa? Binatang yang untuk hadiah itu. Qallattu yaitu apa? Di lehernya dikasih tali sendal atau dikasih slipper dan sebagainya. Alamat dia adalah binatang yang hendak dibawa ke tanah suci. Wasuktuh, dan saya telah menggiringnya. Wahada mani'un li minat tahallul. Ini yang menghalangi saya untuk tahallul hatta yablughal hadiyu mahillah, sampai hadiyunya itu mencapai tempat halalnya dia atau tempat tibanya dia, ketibaan al-hulul. Wa huwa yaumun qida'il haji yauman nahar, yaitu hari selesainya haji, yaitu yaumun nahar, yaitu pada tanggal 10. Ini hukum asalnya. Orang kadang boleh melambatkan menjadi besok atau besoknya kalau dia belum punya hadiyu dan ingin belinya besok misalkan, tak masalah. Ma yu'khadhu minal hadis, apa faedah yang diambil dari hadis ini? Kaunun Nabi sallallahu alaihi wasallam hajja qarina. Rasulullah SAW hajinya waktu itu adalah qarin. Memang ini menurut kebanyakan para ulama. Tapi yang rajih seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, yaitu semuanya boleh dibilang hajinya adalah haji ifrad. Tidak ada yang berani untuk apa? Haji umrah, untuk digabung dengan umrah. Karena itu adalah di bulan-bulan haji. Dan zaman jahiliyah ma'ruf, umrah terlarang dengan larangan yang paling besar di dalam bulan-bulan haji. Sementara Allah belum mendatangkan syariat yang baru pada waktu itu. Pada waktu apa? Keberangkatan. Kama taqaddama tahqiquh, sebagaimana telah berlalu penelitiannya. Asaniyah masyru'iyatu sauqil hadyi minal amakinil ba'idah. Disyariatkan kita menggiring binatang ternak itu untuk hadiyu dari tempat-tempat yang jauh. Wa annahu sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan yang sangat berat. Dari apa? Dari Madinah ke Mekah. Waktu itu belum ada tren, belum ada pesawat terbang dan sebagainya. Jadi memang apa? Perjalanan yang sudah sangat jauh sekali, membawa binatang ternak lagi. Walaupun apa? Boleh kalau apa? Kita belinya nanti di tanah suci itu boleh. Cuma sunnahnya yang paling banyak pahalanya memang kita bawa. Tapi kalau kita tentunya nggak mungkin kita bawa naik kapal terbang lembu besar gitu. Duduk di mana nanti dia? Tentunya tidak mungkin. Tapi apa? Bertakwa semampunya. Ini zaman dulu yang masih memungkinkan untuk memang dibawa dari tanah air. Baik. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu taqlidil hadi. Disyariatkan untuk apa? Menggantungkan sesuatu ke leher hadiyu tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang lain dijelaskan, yaitu apa? Sepatu dari kasut dari binatang ternak itu diletakkan di lehernya. Walaupun tetap nanti berangkatnya dia pakai kasut juga masih. Atau alamat-alamat yang lain di lehernya untuk menunjukkan ini adalah binatang untuk dibawa ke tanah suci, tidak boleh diganggu. Wa dzalika bi an yudha'a fi riqabiha qala'id. Caranya adalah diletakkan di lehernya itu kalung-kalung minal asya, dari benda-benda allati lam yajri adatan taqliduha biha, yang secara adat kebiasaan menurut tradisi binatang itu tidak dikalungi dengan barang itu. Harus ada bezanya dengan apa? Binatang-binatang dalam kehidupan sehari-hari. Wal hikmatu fi dzalika i'lamuha. Hikmah dalam masalah itu adalah untuk memberikan alamat pada dirinya, lituh tarom, agar dia itu dimuliakan, fala yuta'arradu laha, sehingga dia tidak diganggu di tengah jalan. Ini adalah untuk tanah suci. Yang keempat, masyru'iyatu talbidis sya'ar al-mursal fil ihram. Disunahkan, disyariatkan untuk mengikat rambut yang terlepas, yang terbebaskan, ya terlepas ya ketika ihram. Kama huwa fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak pakai topi atau tidak pakai surban, tapi ada ikatan. Seperti perbuatan Nabi, wa dzalika bi an yaj'ala fi sya'ar ma yumsikuhu minal intifas.
yaitu dijadikan di rambutnya itu benda-benda yang boleh mengikat dia dari penguraian. Mungkin pakai apa itu yang zaman sekarang itu, pakai rabel-rabel, pakai getah dan sebagainya, agar tidak terurai ke sana kemari rambutnya, tidak menyebar ya. Baik, itu boleh. Yang penting apa, tidak sampai mengelilingi kepala. Sekitar apa, ikat di belakang barangkali, ikat kuncir atau apa itu, apa namanya? Tocang. Iya, tocang. Baik. Yang kelima, an-nasauqal hadiyi minal hil, bahwasanya binatang hadiyunya itu digiringnya, dituntunnya adalah dari tanah halal. Tayyib, yamna'ul muhrima minat tahallul. Oh tayyib, bahwasanya membawa hadiyu dari tanah halal itu menghalangi orang yang ihram dari melakukan tahallul, hatta yanhara hadiyahu yauman nahar, sampai dia menyembelih binatang hadiyu dia tadi pada hari penyembelihan. Yang keenam, idza lam yasuqil hadi, kalau dia tidak menggiring hadiyu, fayushra'u lahu fasxu hajihi ila umrah, maka disyariatkan untuk dia membatalkan hajinya menuju kepada umrah. Wa yahillu minha, dan dia halal dari situ. Yaitu apa? Halalnya, tahallulnya bukan dari haji, tapi tahallulnya dari umrahnya. Ini yang dikatakan apa? Tahallul asghar. Karena tahallul akbarnya nanti setelah haji. Summa yuhrimu bil haji fi waqtih. Lalu di waktu haji dia ihram lagi, yaitu apa? Tanggal 8 itu hari tarwiyah. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.